Kesultanan Demak melawan Portugis. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam yang berada di Pulau Jawa. Kerajaan Demak berdiri sekitar tahun 1478 Masehi. Raja pertama kerajaan Demak adalah Raden Fatah yang memiliki kekuasaan sejak tahun 1478 hingga 1518. Ada banyak sekali perkembangan di berbagai bidang saat kerajaan ini berada di bawah pimpinan Raden Fatah. Salah satunya pertahanan kerajaan, namun saat Raden Fatah berkuasa, ada peristiwa bersejarah yakni perlawanan kerajaan Demak terhadap Portugis. Lantas apa yang melatar belakangi peristiwa tersebut? Latar belakang perlawanan Demak terhadap Portugis disebabkan oleh kerugian yang diterima Kesultanan Demak karena aktivitas perdagangannya dengan para saudagar muslim di wilayah Malaka terganggu oleh Portugis. Terjadinya perlawanan terhadap Portugis oleh kerajaan Demak diawali oleh penguasaan bangsa Portugis atas Malaka. Sebenarnya kedatangan mereka atas perintah Raja Portugis di bawah pimpinan Diego Lopes de Segura pada tahun 1509 Masehi untuk melakukan perjanjian dengan penguasaan di Malaka. Pati Unus atau Pangeran Sabrangga. Raden Fatah mengirim Pati Unus sebagai pemimpin perlawanan Kesultanan Demak terhadap Portugis. Serangan pula dilakukan pada 1513 dengan menggunakan 100 kapal dan 5.000 pasukan dari Jawa. Namun sayang, Pati Unus gugur di medan perang dan pimpinannya digantikan oleh Fathahilah. Demak menyerang Portugis dengan kekuatannya sendiri, dipimpin oleh Pati Unus atau Pangeran Sabrangga. Adipati Unus atau Pati Unus mengarahkan armada yang dipusatkan di Jepara. Sayangnya serangan ini tidak berhasil menyingkirkan Portugis yang menguasai Malaka, dan kegagalan itu tidak menghentikan Demak. Perlawanan kerajaan Demak dilakukan dengan melakukan serangan terhadap Portugis di beberapa wilayah, yakni penyerangan ke Malaka yang pertama, ke Dahak Kadiri, penyerangan ke Malaka yang kedua, dan juga ke Sunda Kelapa. Dampak dari perlawanan kerajaan Demak terhadap Portugis. Monopoli Portugis di Malaka membuat kekacauan sistem perdagangan di wilayah Asia karena tidak ada pelabuhan pusat transaksi komoditas. Di samping itu, Malaka tidak dapat lagi menjaga ketertiban dan keamanan jalur perdagangan di Selat Malaka. Kerajaan Demak pada masa pemerintahan Raden Fatah lalu mengutus Pati Unus dan pasukan untuk membuat penyerangan ini ke kota pelabuhan Malaka. Penyerangan ini bertujuan untuk mencegah penyerangan ke Demak dan membantu kembalinya kekuatan kerajaan Malaka. Pada 1527, pasukan gabungan Demak, Cirebon, dan Banten diberangkatkan untuk membendung pengaruh Portugis di Sunda Kelapa. Akhirnya, pada 22 Juni 1527, Sunda Kelapa berhasil direbut oleh Fathahilah, yang kemudian mengubah namanya menjadi Jayakarta. Peristiwa itu menandai akhir perlawanan Demak terhadap Portugis. Jelaskan dampak perlawanan kerajaan Demak terhadap Portugis. Selanjutnya, sebutkan tokoh perlawanan kerajaan Demak terhadap Portugis.